Ya, hari ini tanggal 11 bulan 5 ya, malam minggu ya. Malam minggu, malam yang panjang. Ini teman-teman, saya mau bahas saham Rapi ya, Sari Kreasi Boga. Ini kan udah hampir dari 20 Februari ya. Sempat diangkat 51, tapi untuk gocapnya itu dari November tahun lalu ya. Paling tinggi juga diangkat ke 51 52-an ya ini. Ke 52 nih. Nah, ini saya ini jadi penasaran ini. Saham Rapi ini secara fundamental itu oke loh, ya. Memenuhi syarat gitu secara fundamental itu bahwa Rapi ini adalah saham bagus gitu ya. Kenapa? Tapi harganya 50 ya. Tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya, jadi bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini sebagai media pembelajaran buat kita. Saya rekam, saya upload di YouTube biar kita sama-sama belajar, dan kalau ada yang kurang ya tolong ditambahkan aja ya. Kayak kemarin itu ada yang kurang, ditambahkan, itu lebih bagus itu sebagai informasi tambahan buat saya dan buat teman-teman juga ya. Seperti itu teman-teman. Ini nih saya melihat dari pair ya. Saya kan suka melihat dari pair ya. Kalau pairnya di bawah 10 itu bagus ya. Nih, pairnya itu 1,23 loh. Itu sangat-sangat bagus itu loh. Terus dari PBP-nya 0,51, andainya ini lagi under value banget gitu ya. Terus dari ROI-nya, nih lihat ROI-nya. ROI-nya itu luar biasa 41, lebih dari 10%. Tapi kenapa sahamnya gocap? Ya, itu yang jadi pertanyaan kita nih. Setelah kita lihat, ini kan kuartal 1 2024-nya belum keluar ya. Makanya nanti kita setelah bahas ini, ketika dia keluar laporan keuangan, akan kita bahas lagi ya. Ini mungkin yang nyangkut lumayan banyak juga di sini ya. Soalnya di sini sempat ke 80 mungkin ya, mereka berharap gitu kan. Akhirnya tapi dilongsorin lagi. Sempat diangkat tapi dibentuk lembah-lembah, akhirnya digocap lagi gitu. Padahal 1 tahun ini penghasilannya lihat, net income-nya aja 127 miliar bro. Revenue-nya itu 407 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya ya. Cuman di sini saya lihat sih ada hutang ya, hutang di sini, hutang nih, jangka pendek 34 miliar, cashnya cuma 9 gitu kan. Jadi ini punya duit segini, net income-nya cuman punya cashnya segini. Mungkin dari situ gitu kan, harusnya kan ketika punya duit segini gitu kan, net income-nya segini, harusnya kan cashnya lebih banyak gitu kan. Terlepas dari itu silahkan kalian cari sendiri kenapa gitu. Ini net income-nya segini tapi cashnya hanya punya segini gitu kan. Nah, kalau dari equity ya lumayan ya, 304 miliar ya. Nah, kita akan coba menghitung sebenarnya ini harga wajarnya berapa sih gitu ya. Untuk saham Rapi ini kok di 80 diturunin lagi gitu kan. Nggak nyampe 100 gitu kan. Sebenarnya kalau dari 50 ke 100 kan cuma 3 arah doang kan, 30%, 30%, 30% kan. Nggak nyampe 100 kan. Tapi ini menyentuh 80 langsung dilongsorin lagi. Nah, ini ada metodenya. Sebenarnya saya punya metode itu ada 3. Yang pertama dari dividen, yang kedua dari pair ya, rata-rata pair, yang ketiga itu dari PBP, rata-rata PBP. Nah, makanya kita akan coba untuk ngitung dari dividen. Kan di sini dividen nggak bagi dividen ya. Mari kita hilangkan dari dividen. Karena kalau dari EPS terlalu besar ya. Kalau dari EPS ini kita ngitung EPS itu terlalu besar ya. Hampir ya mungkin ya kita punya inilah, punya harga bukunya aja. Mana harga bukunya nih? Harga buku. Nah, current book value-nya aja cuma 97 ya. Jadi teman-teman bisa aja mungkin ini kan harganya 97, sekarang 50 ya, lumayan kan ke 97. Makanya ketika mau mendekati 90-an, 80 dia longsorin lagi. Tapi itu kan terjadi udah lama ya, dari Agustus ya.
udah lama, dari Agustus tahun lalu gitu ya. Nah, makanya kita akan hitung harga wajar mungkin dari per ya, dari per ini nih. Dari per kita akan hitung harga wajarnya. Caranya itu kita akan masuk ke analyzer nih. Analyzer. Di sini kan nggak ada ya. Kita harus di sini nih. Kalau di yang handphone itu ada nih sini sebenarnya nih. Bunda Chat, coba Bunda Chat. Nah, di sini nih. Kita cari yang namanya sini nih. Kita cari yang namanya per ya. Min PE nih. Ya, ada 1 tahun, ada 3 tahun. Kita ngambil yang 3 tahun ya. Nah, di sini kita akan lihat PE-nya itu 1,54 ya. 1,54 nanti dikali EPS ya. Nah, EPS-nya berapa nih? 1,54 dikali EPS-nya itu adalah 40,75 ya. Nah, jadi kita hitung berapa harga wajarnya. Harga wajarnya adalah 1,54 dikali 40,75. Nah, nggak keluar. Pakai sama dengan kali ya. Saya kurang ini nih. Lagi ngaco nih. Lagi ngaco lagi ya. Coba kalkulator deh. Kalkulator. Manakah kalkulator ada nih? Jadi 1,54 dikali EPS-nya kan 40,75 ya, sama dengan, nah, harga wajar itu di 62 ya, kalau berdasarkan pernya ya. Nah, kita akan hitung satu lagi berdasarkan PBP ya. Di sini kan PBP-nya Tani Current Book Value per share-nya ya sininya ya. Bukan PBP, apa namanya? Current book buku, harga bukunya ya, 97. Itu kan 97 ya. 97,11 dikali nanti dikali PBP. Nah, PBP-nya kita ngambil dari sini lagi nih. Di sini kan analisis nggak ada, jadi kita ke Bunda Chat aja. Ambil rata-rata, nanti PBP ini hapus aja ya. Ini hapus lagi. Kita cari sini PBP selama 3 tahun. Nah, 3 tahun kan berapa? 1,97 ya. PBP-nya 1,97. 1,97 dikali tadi berapa? Ininya 97 ya, 97,75 ya. 97,11 ya. 97,11. Kita hitung lagi kalkulator. Kalkulator dari mana? Kalkulator harus dibuka emang. Nah, ini berarti 97,11 dikali 1,07 ya, 1,07.
Bener nggak? Minnya 1,07. Coba lihat nanti. 1,97. Sorry. 1,97 PBP-nya. 191. Nah, jadi harga wajar Rapi itu antara dua ya. Yang pertama di harga berapa tadi? Nggak ketulis sama saya ya. Lupa tuh saya. Yang 191, yang kedua dasar saya memang suka pelupa. 1,54 dikali 40 ya, EPS nya 40 kan, 40,75. Nah, di harga 62. Jadi kalian bisa tahu harga wajarnya itu tinggal pilih yang mana ya. Kalau mau yang paling dekat kan sebatnya yang paling dekat di harga 62, perhitungan berdasarkan per ya. Tapi ada lagi yang paling jauhnya itu 191 gitu ya. Nah, kita lihat, salah, kita lihat ini untuk ininya nih, kita lihat dimaksimalkan aja ya, 5 tahun ya. Nah, harganya itu di 191, tapi pernah menyentuh ke harga 200 lebih ya, 250 ya, 250-an ya, menyentuh ke 250-an. Cuman tahun ini dari tahun 2023 emang diturunkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita coba untuk menghitung harga wajar dari Rapi ini berapa. Ternyata kalau berdasarkan PBP dia di harga 191, cuman kalau berdasarkan per dia itu dihargain 62 gitu kan. Sedangkan harga bukunya 97. Nah, jadi tinggal kalian istilahnya teman-teman mau pilih yang mana tuh harga wajarnya. Sama perhitungan harga wajar itu banyak gitu. Misal kalau yang dia bagiin dividen itu tinggal dividen aja dikali 10, ada yang begitu gitu kan pendekatannya. Nah, jadi teman-teman, ini sebenarnya Rapi ini secara fundamental kan bagus gitu loh ya, secara fundamental bagus gitu. Kelemahannya ini aja nih, ini cashnya kemana gitu aja ya, cashnya kemana gitu aja. Nah, teman-teman, kalau udah dapat harga seperti itu, mungkin yang nyangkut di harga 100 ya, yang nyangkut di harga 70 ya masih bisa dikejar, soalnya kan harga wajarnya aja antara 62 berdasarkan per ya, pendekatan per. Kalau pendekatan PBP ya harganya 191. Apakah akan menyentuh harga wajarnya? Nah, itu dia yang akan kita tunggu, itu gitu loh. Bisa nggak menyentuh harga wajarnya gitu kan. Harga wajar itu sebenarnya ditentukan seperti ini. Bila dia melewati harga wajarnya artinya kemahalan. Tapi kalau dia di bawah harga wajarnya itu murah berarti. Contoh ini kan harga wajarnya 50 ya. Tinggal remnya berapa nih? Dari 50 ke 62 berapa tingkat apa namanya? Selisihnya ya, selisihnya. Tinggal dihitung aja kita selisihnya berapa. 62 dikurangi 50. Kurangi 50 ada 12 poin ya. Kalau 12 poin itu berarti kalau mendekati harga wajarnya ya, kalau punya di 50 berapa persen tuh? 24%. Tapi kalau kalian menghitungnya berdasarkan per 191 ya, 191 dikurangi 50. Nah, kalian punya 141 poin gitu. Coba berapa persen? Berapa tuh? 282%. Apakah bisa ke sana? Ya dalam saham bisa-bisa aja gitu. Cuman ini ngedukung enggak gitu. Kita lihat di sini nih, di apa namanya? Di
pergerakan bandar sama porennya ya. Ini mendukung enggak gitu ya masalahnya. Tuh, ini poren sebenarnya udah masuk ya, poren udah masuk nih dari bulan apa nih? Februari ya. Poren itu udah masuk Februari. Terus si apa namanya si bandar volume juga menunjukkan emang ada pengambilan ya, pengambilan barang. Nah, apakah tahun ini harus diangkat gitu ya? Ya, apakah tahun harus diangkat? Karena melihat dari harga wajarnya ini di bawah harga wajar gitu. Dan investor juga yang membeli barang ini, memberi saham Rapi, udah pada nggak sabar kan. Nah, coba lihat dari sini deh, dari apa namanya, dari 30 Januari ya. Coba lihat dari 30 Januari. Nggak berasa ya, udah jalan berapa bulan, 5 bulan gitu. Tuh ada si YP, itu si YP ada, kita lihat di nego malahan dia nggak, bulan Januari itu nggak ada yang nego gitu. Artinya teman-teman kita masih pada percaya dengan saham ini gitu kan. Di tunai, coba di tunai, ya tunai ada ya, cuma dikit. Cuman di regulernya aja nih teman-teman kita YP ngambil 355.000 lot gitu ya, PD 279. Oke lah ini kalau kata orang ini adalah broker lokal ya. Retail ya. Cuman kakak ini kan lumayan, broker lokal, kakak itu lumayan, dia suka membandari juga gitu kan. XL ya broker kita lah ya, XC juga broker kita, DH juga sama. Kalau CC kadang-kadang suka dipakai sama Poren juga nih, kadang-kadang nyaru gitu kan. Kalau kita netkan nih tuh CP yang paling besar ya, 145, XL masih ada 48.000 teman-teman kita. Tapi teman-teman kayak yang EC udah pada keluar. MG cuman MG ini istilahnya udah keluar gitu kan. Si underwriter kan si EN sama si CP gitu. Si EN aja belum masuk semuanya. IN belum masuk, CP malah ngejual terus ya. Coba lihat di sini nih. Tuh ini udah ada pengambilan di sini nih. Iya, ini ada pengambilan nih. Juga ada pengambilan lumayan gitu kan. Ya yang namanya akumulasi ya harusnya seperti ini gitu. Cuman kalau di 50 kan kadang-kadang teman-teman retail juga, teman-teman kita ya ini selama apaan katanya gitu kan. Ini Poren juga dari sini, kita lihat dari sini ya, dari 8 Januari. Coba lihat 8 Januari Poren. Nggak jauh-jauh kan. Di sini ada si DP sama si RO. Ya, ada si DP sama si RO. RO itu kan nih tandanya broker lokal, cuman nyaru jadi Poren gitu kan. Ya kan suka-suka mereka gitu kamu ngangkat. Ini juga kelihatan jelas ya. Kalau Poren itu set tuh ngambilnya itu keren ya. Dia nggak tanggung-tanggung gitu ngambilnya. Malahan ini dari bulan Februari ya. Jadi Januari, Februari dia udah mulai ngambil. Nah, terus di sini nih frekuensi analyzer menunjukkan ini hari kemarin tinggi loh ini. Apa namanya? Si frekuensi analyzernya. Ya mudah-mudahan terus-terusan diambil gitu kan. Ya akhirnya mungkin saham Rapi ini bisa diangkat gitu. Minimal ke harga wajar yang berdasarkan ini aja lah gitu ya. Berdasarkan per aja gitu. Atau ya bagus-bagus sih ke harga wajarnya yang berdasarkan bisa ke harga wajarnya yang per PBP aja gitu kan, 1,97 kali 97 perak ya. Kalau bisa ke pernya ya, ke harga pernya mungkin ya sangat beruntung gitu kan, sangat beruntung banget ya. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman yang nyangkut di Rapi. Mungkin jangan khawatir kalau yang nyangkut di bawah harga 60 ya, karena mereka karena emang harga wajarnya di 62. Tapi kalau yang nyangkut di atas 100 juga jangan berkecil hati, karena berdasarkan analisis PBP harga wajarnya itu 191 ya.
Sekarang lagi diakumulasi sama Foren sama Bandar juga udah mau akumulasi. Ya mudah-mudahan Rappi cepet diangkat ya. Ya mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang risau dan gelisah di saham Rappi. Segitu aja. Selamat berakhir pekan. Semoga kalian dan keluarga sehat terus ya. Ciao.